Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Neng Santi, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital Bandung, periode Manajemen Bisnis. Dan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen perubahan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman yang saya akan sampaikan terkait elemen-elemen apa saja yang perlu disampaikan ketika organisasi ingin berubah. Nah, baik. Jadi ketika organisasi ingin berubah, yang paling utama yaitu menciptakan rasa pentingnya perubahan dalam semua anggota globalisasi. Nah, yang terlibat ketika ingin berubah itu berarti harus memiliki kebersamaan dalam pentingnya perubahan. Jika tidak ada dukungan seperti itu, maka rasanya sangat sulit untuk bagaimana organisasi tersebut ingin berubah. Nah, karena ketika ingin berubah, maka akan terjadilah sosialisasi di mana-mana. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, saya akan membahas tentang proses pengendalian atau pengendalian proses, sama aja sebenarnya. Nah, harus diketahui bahwa proses pengendalian adalah suatu proses yang menjamin transisi dan tujuan perencanaan secara singkat, yang dapat dikatakan bahwa pengendalian itu dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan ya teman-teman. Jadi ada beberapa 3 tahapan, di mana yang pertama itu kinerja aktual, yang kedua perbandingan kinerja aktual dengan standar, dan yang ketiga jelas melakukan tindakan manajerial. Nah, dengan demikian pengendalian yang dimaksud itu untuk mengecek efisien di mana penyelesaian atau rencana-rencana yang disusun dan diterapkan itu menjadi bahwa perencanaan yang diandalkan sangatlah membantu dan bermanfaat. Nah, begitu teman-teman. Tidak hanya itu, ada juga pengendalian lingkungan kerja. Nah, apa sih pengendalian lingkungan kerja tersebut? Yaitu pengendalian lingkungan yang didasarkan pada hasil evaluasi kondisi, di mana lingkungan kerja ini dapat rangka yang bisa menghilangkan atau mengurangi paparan terhadap zat, bahan, atau faktor lingkungan kerja yang memang dapat berbahaya pada lingkungan kerja tersebut. Jadi pengendalian lingkungan kerja ini dapat dilakukan melalui hierarki pengendalian. Nah, seiring berjalannya adanya perubahan, maka ada pula konsep keberlanjutan. Dalam sejarah, mengutip dari Mariana tahun 2020 halaman 5, dalam mempelajari sejarah itu dapat merangkai peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan, di mana berkelanjutan merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan. Tentunya ada beberapa contoh berkelanjutan sejarah seperti penggantian kekuasaan dari Orde Baru ke formasi. Para teori Lewin berpendapat bahwa dalam setiap proses perubahan itu di dalam sebuah perusahaan harus tetap mempertimbangkan harapan apa saja yang dapat dicapai di masa depan. Nah, hal ini dilakukan oleh setiap perubahan maupun penyesuaian yang dilakukan dengan tujuan yang sangat jelas dan serta berevaluasi. Nah, terdapat beberapa 3 tahapan model manajemen perubahan. Nah, di dalam manajemen perubahan memiliki 3 model. Yang pertama ada phase, di mana phase ini adalah pembekuan. Mengapa kita harus melakukan pembekuan kembali? Alasannya itu untuk atau agar supaya perubahan yang bisa dilakukan ini dapat bertambah sehingga tujuannya itu bisa tercapai. Nah, pada tahapan ini ada manajer yang harus disarankan untuk melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kita bisa mengajak setiap karyawan itu untuk melakukan kebiasaan baru secara konsisten gitu. Dan yang kedua, bisa mengembangkan strategi yang dapat mendukung perubahan dan bertambahnya dalam jangka panjang,
sehingga memberikan saran atau evaluasi terhadap prosesnya. Yang ketiga, itu bisa memfasilitasi karyawan untuk mendukung atau membangun kemampuan dalam bekerja. Selain yang tadi juga ada model Unfries, di mana langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk memecahkan kebekuan dengan memiliki kesadaran penuh atas perubahan yang sedang terjadi. Nah, dengan demikian juga manajer perusahaan bisa atau dapat mencari tahu aspek apa saja yang bisa berdampak menjadi sangat penting. Nah, yang bisa dilakukan pada tahapan ini diantara lainnya ada 3. Yang pertama itu ada menganalisis kebutuhan perusahaan. Jadi tidak hanya itu, kita juga bisa mencari tahu aspek apa saja di perusahaan yang kita butuhkan. Yang kedua ada bisa kita mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder. Nah, dan yang ketiga ada mengkomunikasikan pentingnya perubahan yang bisa dilakukan. Yang terakhir ada model change, di mana model change ini seperti es krim. Nah, yang harus bisa mencairkan. Inilah saatnya ketika Anda harus bergerak memasuki masa transisi. Nah, pada tahapan ini juga mungkin saja rencana yang Anda siapkan itu tidak langsung untuk membuat hasil yang diharapkan. Nah, menyiapkan berbagai opsi perubahan itu menjadi penting dan didukung oleh proses evaluasi yang ada strukturnya, di mana strukturnya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu memastikan terlebih dahulu alur yang untuk menjadi komunikasi, baik koordinasi berjalan dengan baik. Dan yang kedua itu untuk mendorong setiap karyawan lebih terlibat secara proaktif dengan mengembalikan motivasi secara rutin. Dan yang terakhir, kita bisa melibatkan orang banyak. Mungkin dalam proses perubahan ini akan lebih mudah untuk menjadi perubahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.